Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya adik-adik? Wah, Kak Sandi percaya adik-adik semua dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Selamat datang di ibadah sekolah minggu online GBI MPI Rayon 15 Palembang. Yang udah siap untuk sekolah minggu, coba berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Nah, Kak Sandi undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Semuanya yang masih duduk segera berdiri dari tempatnya ya. Oke, yang sudah berdiri boleh lipat tangannya. Tutup matanya, kita doa sama-sama ya sebelum kita mulai ibadah kita. Ikutin Kak Sandi ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, sekarang kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami. Kami undang Tuhan Yesus hadir ya di rumah kami. Kami mau memuji, kami mau melompat, kami mau bersorak untuk Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang sudah siap beribadah sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan yeay. Oke, sebelum mulai Kak Sandi mau ajak adik-adik pemanasan dulu ya. Oke, kalau Kak Sandi bilang tepuk satu, adik-adik tepuk satu kali ya, gini ya, kakak-kakak ikut ya. Oke, tepuk satu, pintar. Tepuk dua, pintar. Tepuk setengah, kalau setengah nggak usah kena ya, gitu ya. Oke, kita tes sekali lagi. Tepuk satu setengah, sekali lagi, dua setengah. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Wah, adik-adiknya pinter semua. Keren-keren. Pasti udah siap untuk memuji Tuhan. Amin. Kita percaya hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Tepuk tangannya yuk. Semuanya tepuk tangan ya. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Sebelah sana ya. Walk in the light. Walk in the light. Balik lagi. Walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great
bahwa dia dikasihi oleh Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Wow, adik-adik tahu nggak Tuhan Yesus mengasihi adik-adik loh. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Katakan sama-sama. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Sekali lagi Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Akan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Sekali lagi dari awal ya. Dan kita caranya. Dan kita caranya. Mari sama-sama tinggal di dalam Tuhan. Di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cinta. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Sekali lagi, tinggal di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yeay! Sorakan haleluya. Woo! Kita sama-sama sorakan Yesus dahsyat 3 kali ya. 1, 2, 3. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Woo! Wow, adik-adik luar biasa. Adik-adik boleh duduk lagi. Nah, kita mau sembah Tuhan. Adik-adik boleh siapkan hatinya. Sebelum kita dengar firman Tuhan ya. Mari kita datang sama Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah
kasih. Sebentar kami mau dengar firman. Tuhan urapin setiap hati kami, telinga kami ya Tuhan. Biarlah kami menjadi seorang murid yang baik. Biarlah setiap firman yang ditabur itu bisa bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami ya Tuhan. Kami bisa melakukan setiap firman Tuhan. Berkati Kak Vero, urapin ya Tuhan. Biarlah taruh pesan-pesan-Mu di dalam setiap mulut Kak Vero. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut firman dengan sukacita. Adik-adik yang sudah siap dengar firman sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, shalom mama papa, shalom mbak suster. Apa kabarnya? Woi, tadi semangat semua nyanyi, lompat-lompat ya sama Kak Sandy, sama kakak-kakak singer. Kita bersyukur kita boleh kembali ibadah di hari Minggu ini. Adik-adik yang masih online, semoga nanti bisa gabung ya sama teman-temannya yang sudah ibadah di gereja ya, biar semangat lagi. Oke, pagi ini Kak Vero mau cerita. Yang sudah siap katakan yes 3 kali. Yes, yes, yes. Ya, siap ya, duduk yang manis, boleh siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya. Ya, fokus ke depan supaya kita hari ini mendapatkan berkat dari firman Tuhan, dari cerita Alkitab hari ini. Amin. Nah, kita tahu bahwa tahun ini adalah tahun apa adik-adik? Tahun paradigma yang baru, the year of new paradigm. Oke? Jadi adik-adik kita semakin belajar lagi bagaimana firman Tuhan pagi hari ini. Nah, hari ini kakak mau cerita apa ya? Adik-adik coba perhatikan gambar yang di samping kakak. Gambar apa ini ya? Di mana kira-kira? Ada yang tahu? Oh iya benar, ini seperti di padang pasir. Cuacanya panas ya adik-adik. Nah adik-adik ternyata di padang pasir juga bisa tumbuh pohon. Ada yang tahu itu pohon apa? Apa? Pohon kelapa. Masa sih pohon kelapa? Coba kita lihat lebih dekat ya. Ternyata ada buahnya. Benar ya buah kelapa ya? Coba lihat. Ih bukan adik-adik, ini bukan buah kelapa. Buah apa ya? Ada yang tahu? Oh ada yang pernah makan ya pasti. Iya banyak dijual kalau bulan puasa. Ini adalah buah kurma. Dan itu tadi bukan pohon kelapa ya. Ini pohon kurma. Nah adik-adik kakak mau tunjukkan video, kita nonton video sebentar bagaimana pohon kurma ini tumbuh ya adik-adik ya. Kita saksikan ya. Nah ini bibit pohon kurmanya. Pohon kurma tumbuh ternyata di atasnya dikasih batu adik-adik. Batunya besar sekali ya. Tetapi tidak menghalangi pohon ini untuk tumbuh. Akarnya semakin kuat. Nah adik-adik tadi kita sudah tonton video singkatnya ya. Bagaimana pohon kurma yang dihimpit sama batu besar. Tetapi tidak menghalangi pohon itu untuk tumbuh, akarnya sampai ke bawah dan akhirnya tunasnya tumbuh dan menjadi pohon yang besar, yang kuat dan menghasilkan buah. Nah hari ini kakak mau cerita bagaimana bertumbuh dalam penderitaan, grow in suffering. Gimana ya kak? Ya seperti pohon kurma tadi, dia bisa bertumbuh. Nah sama seperti hidup kita. Penderitaan itu apa ya? Ada yang tahu penderitaan itu apa adik-adik? Penderitaan itu sama dengan masalah adik-adik. Masalah sakit penyakit, masalah virus yang sudah kita lewati, masalah pandemi yang membuat kita tidak bisa tatap muka belajar ke sekolah, membuat kita
banyak tugas ya adik-adik ya. Harus dikerjakan sendiri, mandiri. Itu mungkin masalah buat kita. Ada juga yang, Kak ini belum sembuh-sembuh sakitnya. Itu juga masalah adik-adik. Kak, teman saya ejek, teman saya bully. Ya mungkin ada teman baru sekarang ya adik-adik ya, sudah masuk sekolah, sudah naik kelas. Kak si ini gak seneng main sama saya. Ya, ada teman yang bisa kompak, ada ya juga yang tidak kompak sama kita. Ada yang tidak sama, nggak sejalan sama kita. Nah itu mungkin masalah buat kita adik-adik. Nah adik-adik, di dalam Alkitab ada satu tokoh, mungkin adik-adik sudah pernah dengar ya cerita dari kakak-kakak yang sebelumnya, sudah sering. Jadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus, banyak orang-orang percaya dan bertobat. Nah salah satunya Bapak ini, nama Bapak ini Bapak Stefanus. Dia penuh dengan Roh Kudus, dia penuh dengan hikmat Tuhan, dia juga menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil, dan banyak orang yang disembuhkan melalui kesaksian Bapak Stefanus. Nah, kita baca dulu firman-Nya ya dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 8. Kak Sandy, tolong Kak Vero baca ya. Kisah Rasul 6 ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Nah, banyak orang yang mendengar kesaksian, cerita Injil dari Bapak Stefanus ini. Banyak orang yang bertobat karena kesaksian Stefanus. Tapi adik-adik, zaman itu ada orang Farisi, ahli Taurat yang tidak suka, yang tidak senang. Ini kalau adik-adik masih ingat ceritanya, namanya Saulus ya adik-adik. Kali sudah kenal ya cerita ini, nanti Saulus ini bertobat ya adik-adik. Nah kakak lanjutkan ya. Stefanus ini tetap setia, dia beritakan kabar itu, kabar baik itu kepada banyak orang. Banyak orang yang disembuhkan, banyak orang yang diberkati hidupnya. Tetapi karena ahli-ahli Taurat ini, orang Farisi ini tidak senang. Banyak orang bertobat dan menerima Tuhan Yesus, mereka bersekongkol, mereka gimana ya kakak bilangnya bersekongkol, mereka membuat suatu kebohongan adik-adik. Mereka mengumpulkan orang-orang saksi-saksi untuk menjebak Stefanus. Nah ternyata rencana mereka berhasil adik-adik. Stefanus ditangkap dan dibawa ke pengadilan, ya, dibawa ke pengadilan dan saksi-saksi dusta pun tampil dan menyudutkan Bapak Stefanus. Nah, akhirnya setelah rencana mereka berhasil, Stefanus dianiaya. Serem ya adik-adik, zaman dulu menghakiminya atau diadilinya seperti ini, dilempari batu. Karena mereka bilang dia menghujat Allah. Dia sudah menghujat Musa dan mau mengganti hukum Taurat. Kalau diceritakan di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15, nanti adik-adik baca di situ. Jadi mereka berbohong dan akhirnya mereka menghakimi Stefanus. Nah adik-adik, yang dilakukan Stefanus, dia tidak membela diri adik-adik, tapi dia tetap memberitakan kabar baik itu. Dia tetap setia sama Tuhan. Malahan Stefanus berdoa, Tuhan jangan tanggungkan dosa mereka. Intinya Tuhan ampuni mereka Tuhan. Wah Stefanus mengampuni mereka yang sudah berbohong ya, sudah menganiaya, sudah menjebloskan ke dalam pengadilan. Walaupun sebenarnya Stefanus tidak salah apa-apa kan adik-adik. Nah
setelah Stefanus dilempari batu dan akhirnya Stefanus meninggal adik-adik. Tapi adik-adik di dalam pasal 6 itu diceritakan bahwa saat Stefanus di hadapan pengadilan itu wajah Stefanus seperti malaikat adik-adik. Kemuliaan Tuhan memancar di wajah Stefanus. Nah, adik-adik, apa sih yang kita bisa pelajari dari Stefanus? Juga pohon kurma yang tadi kakak sudah tampilkan di awal cerita tadi, gimana kita bisa bertumbuh dalam penderitaan? Nah, adik-adik, yang pertama jadikan penderitaan itu sebagai tempat kita belajar. Ya mungkin Kak sudah naik kelas ini kan, Kak pelajarannya kok tambah sulit ya Kak ya, kok masalahnya tambah banyak ya Kak ya. Mungkin adik bilang, aduh Kak sulit sekali tugas-tugas ini. Nah adik-adik jadikan masalah kita itu sebagai tempat kita belajar. Sebagai supaya kita lebih kuat lagi menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Malahan di firman Tuhan katakan kalau ada orang yang benci, misalnya temannya kita sudah baik, Kak saya sudah baik loh sama dia, saya sudah temenan sama dia, tapi kok dia nggak mau ya berteman, mungkin begitu. Tapi adik-adik tetap lakukan yang baik, tetap sabar, tetap ampuni ya. Sama seperti mungkin adik-adik lihat, Kak kok mama papa juga masalahnya banyak ya Kak ya. Iya adik-adik, semakin kita naik kelas seperti itu juga, semakin kita dewasa, semakin kita besar, mungkin masalah kita bukannya tambah sedikit, malah tambah berat seperti batu itu mungkin neken kita ya. Tapi jadikan adik-adik penderitaan itu sebagai kita belajar tambah baik, tambah kasih kita bertambah-tambah. Ya, seperti lagu tadi, apa lagu yang dinyanyikan Kak Sandy tadi? Yesus pokok, tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya supaya apa? Supaya kita berbuah. Adik-adik ya, kalau kita berbuah, buah itu akan bisa dirasakan orang lain. Yang pasti dirasakan mama papa dulu ya, dirasakan sama saudara-saudara kita. Wah, kamu tambah ikut Tuhan Yesus, tambah senang berdoa ya. Sekarang tambah sabar ya. Nah, buahnya bisa dirasain sama teman-temannya juga. Wah, walaupun dibenci, dia tetap baik loh sama saya. Nah adik-adik, itu kesempatan supaya kita menjadi saksi Tuhan. Kita beritakan, iya karena Tuhan Yesus itu sudah baik sama saya. Tuhan Yesus sudah sayang saya duluan. Nah ya adik-adik, itu yang pertama, jadikan penderitaan kita sebagai tempat kita belajar. Ya. Yang kedua, lewati ujian atau masalah hidup kita, masalah kita bersama dengan Tuhan. Ya, sama kayak ujian sekolah. Enak nggak ujian? Pasti susah ya ujian ya. Namanya mau naik pelajarannya. Sama. Dalam kehidupan kita juga kadang ujiannya bukannya tambah gampang. Kayak kakak juga sudah tambah besar dewasa, ujiannya tambah naik juga adik-adik. Nah, ini saatnya kita semakin dalam lagi akar kita. Seperti pohon kurma tadi kan sampai ke bawah dia adik-adik. Jadi kalau ada angin di padang pasir itu kan panas sekali adik-adik ya. Cuacanya ekstrim. Nah saat datang masalah kita jangan mundur. Jangan enggak Tuhan enggak mau. Hadapi adik-adik ya. Hadapi bersama siapa? Sama Tuhan. Ya sama Tuhan Yesus, segala perkara dapat kita tanggung bersama Tuhan Yesus. Ya, nah ini ayat berikutnya, Kak Sandy tolong baca Roma 8 ayat 18.
Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Pasti ada maksud Tuhan yang Tuhan akan nyatakan buat kehidupan kita masing-masing. Kehidupan kakak, kehidupan mama papa, adik-adik, mbak suster, kakak-kakak. Pasti ada kemuliaan. Ada istilahnya suffering glory. Jadi dalam penderitaan itu ada kemuliaan yang Tuhan mau nyatakan buat kita. Amin. Amin adik-adik. Nah ini Bapak Saulus. Nah dari buah kesaksiannya Bapak Stefanus yang menjadi martir. Bukan martil ya adik-adik ya, martir. Martir itu apa Kak? Martir itu saksinya Tuhan yang mau mengorbankan jiwanya demi Tuhan Yesus. Malahan tetap pegang imannya sampai mati. Itu namanya martir adik-adik. Tuh Bapak Stefanus tadi yang di belakang itu gambar ya. Nah di depan itu Saulus dan inilah buah pertobatan. Buah dari pengorbannya Stefanus, Saulus ini bertobat jadi akhirnya adik-adik. Nah adik-adik di akhir cerita kakak mau tampilkan sebuah video tentang salah seorang pengikut Tuhan Yesus di orang Korea, adik-adik dia orang Korea. Nah adik-adik kita saksikan ya videonya ya. Nah adik-adik cerita ini dari tahun 1910 hingga 1945. Jadi seorang warga Korea menderita di bawah penindasan Jepang. Pada saat itu orang-orang Kristen Korea memberontak dengan menolak untuk sujud ke kuil nasional Jepang. Karena melihatnya sebagai pemujaan berhala. Akibatnya orang Kristen Korea ditangkap dan disiksa oleh Jepang. Nah di antaranya ada seorang penasehat yang bernama In Kyo-cha. Nah ini In Kyo-cha, dia menghadiri Kyo-cha dipukul ya, dipukul karena tidak mau sujud ke kuil nasional Jepang. Itu yang baju coklat adik-adik adalah tentara Jepang. Dia disuruh sudah tinggalin aja Tuhan Yesus, tinggalkan Tuhan Yesus. Tetapi dia tidak mau, dia tetap pegang salib itu, dia tetap pegang imannya kepada Tuhan. Aku tidak bisa, dia tidak bisa tinggalkan Tuhan. Aku tidak bisa mengkhianati Tuhan. Dia sayang sama Tuhan Yesus. Ini mungkin istrinya ya adik-adik. Tinggalkan saja Tuhan. No, tidak. Itu tidak benar katanya. Karena dia tidak mau, tentara Jepang pukul lagi. Sudah cukup kata istrinya. Cukup. Tolong selamatkan. Tetapi tentara Jepang itu bilang, dia sudah sakit jiwa, dia tidak mau meninggalkan Tuhannya.
juga sama seperti orang itu, katanya tentara Jepang ini. Kalau kamu mau mengikut Tuhan Yesus dan memiliki iman seperti Inkyo, kamu akan dipukul, katanya. Tapi Inkyo tetap, adik-adik, dia pegang salib itu. Nah, ini Inkyo, adik-adik. Inkyo jumpa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga sudah merasakan hal yang sama seperti yang Inkyo rasakan. Tuhan Yesus tahu apa yang dirasakan Inkyo. Jadi karena Inkyo menolak untuk tunduk dan menolak tunduk kepada bendera Jepang, dan dia menderita dan dianiaya lebih berat. Akibatnya Inkyo jadi sakit dan tidak bisa sembuh, dan dia meninggal dengan tenang tanggal 16 Desember 1942. Nah, adik-adik, kakak sudah selesai cerita. Hari ini kita sudah belajar bagaimana kita bertumbuh di dalam penderitaan. Tadi kakak udah kasih contohnya dalam Alkitab juga, bagaimana Stefanus, bagaimana juga ada Inkyo. Dia tetap pegang Tuhan Yesus. Sekali kita percaya sama Tuhan Yesus, tetap percaya sama Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, adik-adik, pagi hari ini mari kita belajar bertumbuh di dalam penderitaan. Belajar semakin kuat iman kita sama Tuhan. Walaupun ada masalah, ada kesakitan, ada kesulitan, mari adik-adik kita tetap kuat. Kita tetap pandang Tuhan Yesus. Jangan mundur adik-adik, jangan lepaskan Tuhan. Karena kita tahu bahwa ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita. Hari ini kita akan berdoa, kita akan angkat pujian ini. Kakak undang adik-adik bangkit berdiri, tutup matanya, naikkan pujian ini. Biar ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Katakan, Engkaulah kuatku, Tuhan Kau topang kami, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan.
kami Tuhan. Engkaulah kuatku, Kau penopang kami, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Katakan adik-adik, ku pandang wajah-Mu. Amin Tuhan. Kami berseru kepada-Mu Tuhan hari ini. Tuhan tolong kami Tuhan. Dari-Mu peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita angkat tangan kita adik-adik, pegang tangan Tuhan. Jamu dan berseru, amin Tuhan. Pertolongan kami hanya dari-Mu Tuhan, dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Sungguh Engkaulah kekuatan hidup kami ya Tuhan. Kami mau pandang Tuhan terus ya Tuhan. Dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh semakin kuat ya Tuhan. Kami hari semakin hari, iman kami boleh dikuatkan ya Tuhan. Kami boleh semakin percaya ya Tuhan, bahwa penderitaan yang kami alami itu tidak seberapa ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan buat kami ya Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kami rasakan itu adalah pencobaan yang biasa ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan memberikan kami kekuatan. Roh Kudus-Mu Tuhan, beri kami kekuatan senantiasa ya Tuhan. Terima kasih Bapak buat hari ini. Berkati adik-adik yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini ya Tuhan. Biarlah mereka boleh bertumbuh ya Tuhan. Mereka boleh berakar ya Tuhan. Mereka boleh menghasilkan buah yang manis ya Tuhan. Bahkan boleh dirasakan oleh setiap orang. Biarlah adik-adik sekolah minggu ya Tuhan, yang boleh bertumbuh ini ya Tuhan. Mereka boleh berbuah ya Tuhan, dan buah itu tetap ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dimanapun adik-adik ini berada ya Tuhan, banyak orang yang boleh melihat Tuhan Yesus, banyak orang yang boleh merasakan kasih Tuhan, banyak orang yang boleh merasakan kebaikan Tuhan melalui hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang sudah merasakan kasih dan kebaikan Tuhan, katakan amin. Yuk adik-adik, Papa Mama, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita buka kedua tangan kita mau terima berkat. Papa Mama, Mbak Suster dan adik-adik, kakak sekolah minggu, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai nanti Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin. Tuhan memberkati, selamat siang, sampai ketemu di minggu yang akan datang. Dadah. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya
penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.